Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alwi Abdullah. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung, Fakultas Industri Kreatif, Program Studi Teknik Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan hidayah serta inayahnya saya bisa di sini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Pak Jack Febrian, RPHD, yang sudah membimbing saya hingga saat ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan draft proposal skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penerbitan dan Penjualan Buku Berbasis Web dengan Sistem Rekomendasi menggunakan metode Content Based Filtering. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong berbagai sektor bisnis untuk memanfaatkan sistem informasi berbasis web dalam dunia kegiatan operasional dan pemasaran. PT MNC yang lebih dikenal dengan Multimedia Network Center merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan penjualan buku. Hingga saat ini, PT MNC belum memiliki suatu sistem informasi khusus yang digunakan untuk mengelola penerbitan dan proses pemesanan buku secara terintegrasi. Selain itu, PT MNC belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk menyajikan informasi buku kepada konsumen secara terstruktur. Konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait ketersediaan buku, deskripsi buku, serta rekomendasi buku yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pengajuan dan peninjauan naskah yang melibatkan penulis, admin, dan editor masih dilakukan melalui WhatsApp dan email, sehingga penulis belum memperoleh kemudahan dalam memantau status naskah yang diajukan serta informasi terkait pembagian royalti buku yang diterbitkan. Rumusan masalah di sini yang pertama, kegiatan promosi dan transaksi penjualan buku masih dilakukan melalui WhatsApp dan email. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, terutama ketika jumlah konsumen meningkat, karena admin harus melakukan verifikasi dan catatan transaksi satu persatu. Yang kedua, konsumen mengalami kesulitan dalam mencari informasi buku yang tersedia, karena belum adanya sistem yang menjadikan informasi buku. Akibatnya, konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait ketersediaan buku, deskripsi buku, serta rekomendasi buku yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, proses pengajuan naskah oleh penulis masih dilakukan melalui WhatsApp dan email, yang selanjutnya dikonfirmasi oleh admin dan ditinjau oleh editor. Alur tersebut belum didukung oleh sistem yang terintegrasi, sehingga penulis belum memperoleh kemudahan dalam mengunggah karya tulisnya, serta belum mendapatkan informasi yang jelas terkait status naskah yang diperoleh royalti. Belum adanya sistem terintegrasi bagi editor dalam proses pengiriman dan peninjauan naskah, sehingga editor perlu memeriksa naskah dari beberapa sumber melalui pencatatan status terpisah dan menelusuri kembali riwayat naskah yang masuk. Hal ini memperlambat editor dalam mereview naskah penulis. Tujuan penelitian saya di sini yang pertama, membangun sistem informasi penerbitan dan penjualan buku berbasis web yang terintegrasi untuk proses pelayanan. Yang kedua, membangun sistem yang dapat menyajikan informasi buku kepada konsumen secara terstruktur, meliputi ketersediaan buku, deskripsi buku, serta rekomendasi buku yang dihasilkan menggunakan metode content based filtering sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, membangun sistem yang dapat mempermudah penulis dalam proses pengajuan dan pengelolaan naskah secara terintegrasi, serta menyediakan informasi yang jelas terkait status naskah dan perolehan royalti. Yang keempat, membangun sistem bagi editor untuk pengelolaan pengiriman, penerimaan, dan review. Ruang lingkup penelitian di sini, penelitian hanya berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem informasi penerbitan dan penjualan buku berbasis web. Yang kedua, sistem yang dikembangkan mencakup pengolahan data buku, penulis, editor, konsumen, transaksi penjualan, serta pengolahan naskah penerbitan. Yang ketiga, proses pengajuan dan peninjauan naskah dibatasi pada tahapan penggunaan naskah oleh penulis.
konfirmasi oleh admin, dan peninjauan naskah oleh editor. Yang keempat, sistem rekomendasi buku pada penelitian ini menggunakan metode content-based filtering dengan memanfaatkan atribut buku sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada konsumen. Yang kelima, penelitian ini dibatasi pada perancangan dan implementasi sistem dari sisi fungsionalitas serta tidak membahas aspek keamanan sistem secara mendalam dan tidak mencakup proses pencetakan fisik serta distribusi buku ke pihak ketiga. Yang keenam, penelitian ini tidak membahas aspek non-teknis seperti strategi pemasaran, kebijakan harga buku, maupun manajemen keuangan perusahaan. Nah, start aparatus ini berdasarkan 15 penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh penulis dapat dikelompokkan beberapa kecenderungan utama sebagai berikut. Yang pertama, penelitian sistem rekomendasi buku berbasis content-based filtering. Nah, sejumlah penelitian berfokus pada penerapan metode content-based filtering untuk rekomendasi buku baik pada konteks perpustakaan maupun akademik. Penelitian ini membuktikan bahwa content-based filtering efektif dalam memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan atribut buku seperti kategori, penulis, dan kata kunci. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya menitik beratkan pada modul rekomendasi dan belum terintegrasi dengan sistem penerbitan atau penjualan buku secara menyeluruh. Yang kedua, ada penelitian sistem penjualan atau manajemen buku berbasis web. Beberapa penelitian terdahulu mengembangkan sistem informasi penjualan atau manajemen toko buku digital berbasis web. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan pengolahan data buku. Akan tetapi, sistem yang dikembangkan umumnya belum dilengkapi dengan fitur sistem rekomendasi sehingga belum mampu membantu konsumen dalam menemukan buku yang sesuai dengan minat. Oke, perbedaannya dari penelitian sebelumnya dan penelitian saya itu, yang pertama, sebagian besar penelitian rekomendasi buku menggunakan CBF belum mengintegrasikan sistem rekomendasi ke dalam sistem informasi penerbitan dan penjualan buku secara end-to-end. Yang kedua, penelitian sistem penjualan buku berbasis web umumnya belum memanfaatkan sistem rekomendasi untuk mendukung keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, penelitian yang mengintegrasikan proses pengajuan naskah, penulis, peninjauan editor, pengelolaan royalti, penjualan buku, dan sistem rekomendasi dalam satu platform terpadu masih sangat terbatas. Yang keempat, belum banyak penelitian yang menerapkan metode content-based filtering pada sistem penerbitan dan penjualan buku dengan kondisi keterbatasan data pengguna cold start khususnya pada perusahaan penerbitan skala menengah. Metode penelitian di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan rekayasaan sistem informasi. Metode ini dipilih oleh saya karena penelitian ini berfokus pada perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem informasi yang hasilnya dapat diukur berdasarkan fungsi dan keuangan sistem. Pemilihan metode kuantitatif ini juga didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menghasilkan produk berupa sistem informasi penerbitan dan penjualan buku berbasis web yang dapat diuji secara fungsional. Metode ini dinilai lebih sesuai dibandingkan metode kualitatif karena penelitian tidak berfokus pada analisis persepsi atau fenomena sosial, melainkan pada pengembangan dan pengujian sistem. Metode pengembangan perangkat lunak. Sini saya menggunakan metode Scrum. Metode ini dipilih karena mampu mendukung proses pengembangan sistem secara bertahap dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang dapat muncul selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, Scrum digunakan untuk membantu penulis mengelola proses pengembangan sistem informasi penerbitan dan penjualan buku secara terstruktur. Pengembangan sistem dilakukan dalam beberapa tahapan kerja yang terencana sehingga setiap bagian sistem dapat dikembangkan, diuji, dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Oke, di sini ada proses Scrum. Yang pertama ada Scrum Team. Nah, dalam penelitian ini pengembangan sistem dilakukan oleh satu orang, sehingga peran product owner, Scrum Master, dan developer team dijalankan oleh penulis atau satu orang. Yang kedua, produk backlog. Pada tahap ini, penulis menyusun daftar kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Kebutuhan tersebut meliputi pengolahan data buku, transaksi penjualan, pengajuan dan peninjauan naskah, informasi royalti, serta
Sistem rekomendasi buku menggunakan metode content-based filtering. Seluruh kebutuhan yang diperoleh disusun dalam bentuk daftar prioritas pengembangan sistem yang disebut sebagai product backlog. Yang ketiga ada sprint planning. Sprint planning dilakukan oleh penulis untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dikerjakan pada setiap periode pengembangan. Pada tahap ini, penulis memiliki item dari produk backlog berdasarkan tingkat prioritas dan kompleksitas serta menetapkan target penyelesaian dan estimasi waktu pengerjaan pada setiap sprint. Yang keempat, sprint backlog. Sprint backlog berisi daftar tugas yang dipilih dari produk backlog untuk dijalankan dalam satu sprint. Pada tahap ini, penulis menetapkan tugas-tugas pengembangan seperti pembuatan modul, pengolahan buku, modul transaksi, penjualan modul, pengajuan naskah, modul pengelolaan royalti, serta penerapan sistem rekomendasi menggunakan metode content-based filtering. Sprint backlog digunakan sebagai acuan dalam memantau progres pengembangan sistem. Yang kelima ada sprint 1-4 minggu. Sprint ini merupakan tahapan pengembangan sistem yang dilakukan secara iteratif dengan durasi 1 hingga 4 minggu. Pada tahap ini, penulis melaksanakan proses perancangan, pengodean, dan pengujian fitur sistem sesuai dengan sprint backlog yang telah ditetapkan. Setiap sprint menghasilkan peningkatan fungsionalitas sistem yang siap untuk dievaluasi. Yang keenam, daily scrum. Daily scrum dilakukan secara mandiri oleh penulis untuk memantau perkembangan sistem. Pada tahap ini, penulis melakukan catatan progres pekerjaan yang telah diselesaikan, rencana pekerjaan selanjutnya, serta kendala yang dihadapi selama proses pengembangan sehingga permasalahan dapat segera diintegrasi dan ditangani. Yang ketujuh ada daily scrum. Sprint review dilakukan pada akhir setiap sprint untuk mengevaluasi hasil pengembangan sistem. Pada tahap ini, penulis meninjau kesesuaian fitur yang telah dikembangkan dengan kebutuhan yang terdapat dalam produk backlog. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan sistem pada sprint berikutnya. Nah, berikut ada gambar alur dari proses scrum ya. Nah, di sini ada gambaran umum sistem. Mulai dari, di sini saya menggunakan 4 aktor yaitu admin, editor, konsumen, dan penulis. Untuk konsumen, aktor tersebut hanya bisa membeli buku. Dan untuk penulis, aktor tersebut bisa mengupload naskah yang nantinya akan direview oleh editor dan akan lanjut lagi ke pengajuan ISBN oleh admin, sehingga dari admin lanjut lagi ke sistem. Di sini ada use case. Admin itu bisa mengolah transaksi penjualan, mengolah data buku, mencetak laporan, mengolah data pengguna, memproses pengajuan ISBN. Dan konsumen itu bisa memesan, tentunya membayar buku, melihat katalog buku, serta mendapatkan rekomendasi buku dari content-based filtering. Nah, penulis juga bisa mengunggah naskah, melihat data royalti, dan memantau status naskah. Untuk editor, masukkan untuk editor melakukan review naskah. Oke, dan semuanya itu harus login terlebih dahulu. Oke, di sini ada activity diagram login, pengguna halaman login menampilkan form login yang nantinya harus mengisi username dan password pengguna. Jika tidak valid, maka akan kembali ke form login. Kalau misalkan valid, nanti akan masuk ke halaman dasar. Oke, di sini ada activity diagram unggah oleh penulis. Di sini penulis mengunggah naskah, menampilkan form pengajuan naskah. Jika lengkap, maka akan diteruskan, dan jika tidak, akan kembali lagi ke form pengajuan naskah. Jika lengkap, maka penulis nantinya akan bisa melihat review, riwayat review pengajuan naskahnya. Nah, di sini ada activity diagram rekomendasi buku dan check out dari konsumen. Intinya konsumen itu dapat rekomendasi dari content-based filtering. Terus nanti menampilkan daftar bukunya.
konsumen lalu mengklik buku yang diinginkan, nantinya akan dilanjutkan checkout, lalu pembayaran, terus menyimpan data transaksi ke database, dan menampilkan invoice atau pembayaran, dan menerima bukti pemesanan. Oke, untuk rencana pengujian, di sini saya menggunakan alpha dan beta. Pada tahap ini, saya melakukan pengujian internal pada lingkungan pengembangan menggunakan metode black box testing. Pengujian ini difokuskan pada pengamatan hasil eksekusi melalui data uji tanpa melihat struktur kode program di dalamnya. Penulis merancang skenario uji untuk memastikan seluruh prompt masukan atau input merespon dengan benar, seperti fitur validasi login, unggahan naskah oleh penulis, dan proses perubahan status naskah oleh editor. Setelah sistem lolos dari pengujian alpha, penulis saya melanjutkan ke tahap pengujian beta. Pengujian ini melibatkan pengguna akhir yang mewakili 4 aktor utama sistem, yaitu pihak manajemen karyawan PT MNC sebagai admin dan editor, sampel penulis, dan sampel target konsumen. Penulis menggunakan metode user acceptance testing UAT dengan cara memberikan akses penggunaan sistem secara langsung, kemudian mendistribusikan kuesioner berbasis skala Richter untuk mengukur tingkat kepuasan, kemudahan navigasi, dan kesesuaian fitur sistem dengan kebutuhan operasional mereka di lapangan. Mungkin itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.